Assalamualaikum Kang Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau saya lihat wajahnya itu selalu berseri-seri Masya Allah. Apa itu kuncinya Kang Badri? Tenang dan bahagia namanya. Tenang dan bahagia. Tumanina. Tumanina. Walaupun banyak masalah, Nah, banyak problem, banyak hutang, tapi ketika tumanina, yakin. tumanina itu apa sih? Tumanina ini punya rasa tenang yang hakiki, Ketenangan. meyakini apapun masalah yang Allah anugerahkan kepada kita, Ya. Allah Maha Besar mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus selalu tumanina. Istilah pasrah lah, apapun yang Betul. diberikan kepada dari Allah untuk kita itu terima. Apapun, mungkin itu yang terbaik lah. Pasti kita. yang terbaik, bukan Pasti. bukan mungkin, tapi Pasti. pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tidak menyukai. Karena katanya Allah itu memberikan kita yang terbaik, bukan yang kita butuhkan, bukan yang kita Betul. inginkan. Bukan yang Belum tentu yang kita inginkan, terbaik. kita butuhkan. Insya Allah. Betul. Mungkin seperti itu. Tepat sekali. Kang Badri, Luar biasa ini. itu tadi saya bilang Ya, terkenal ada 3 terapis iya, ya. bisnismen iya, Alhamdulillah. terus apalah motivator atau penceramah itu sebenarnya yang mana yang 3 itu? Atau ketiga-tiganya diborong? Tiga-tiganya menjadi elaborasi. Ketiga-tiganya. Betul. Jadi bagaimana kehadiran Badri, ya. Badri sendiri kan purnama. Purnama itu Ya Badrodin. Wah. Ya Badrodin. Nah itu betul. Jadi ingin menjadi penerang untuk gelapnya gulita malam. Ya terkadang Ustadz juga butuh motivasi. Ya, motivator juga butuh Ustadz. Ya. Nah wujud dari semua itu diwujudkan dalam pergerakan bisnisnya. Sebagai langkah ikhtiar bahwa Rasulullah juga pedagang. Para sahabat yang terpilih menjadi khulafaur rasyidin juga mereka adalah pedagang. Islam disebarkan juga lewat tujar para pedagang-pedagang. Jadi menjalankan sunnah Rasul. Iya. Pertama Nabi pedagang, Kang Betul, Badri, betul. Sebagai wirausaha, entrepreneur. Kedua bekam itu juga pengobatan Nabi. Ya, Kalau dakwah kewajiban Islam. tepat sekali. Nah ini yang kita akan bahas Kang Badri. Nah, Tadi kita ini bilang nih. bahwa Nabi pedagang, ya berarti mungkin tradisi perdagangan sejak zaman Nabi. Betul. Dan sahabat juga kalau nggak salah ya, Abu Bakar, Utsman orang terkaya pedagang. Ya. Penduduk Indonesia 80% Muslim Kang Badri. Nah, ini dia. Tapi ironisnya Betul. perdagangan belum dikuasai oleh Muslim, itu fakta ya. Ya. Itu kenapa sebagai intelektual Muslim dia Justru ini kapasitas Kang Haji Ebot yang harus mewujudkan impian itu. ya. Ibarat kata Muslim tadi adalah seorang yang dituntut menjadi entrepreneurship karena sokok guru dari Islam, Nabi kita, para khulafaur rasyidin, mereka juga adalah orang-orang yang pedagang. Hanya Ali bin Abi Thalib mereka beliau sebagai guru, Ilmuwan lah maksudnya. ilmuwan. Nah, artinya bagaimana Islam hadir di Jazirah Arab mampu memberikan naungan kepada orang-orang yang doif, ke orang-orang yang lemah. Jadi di awal kehadirannya justru Islam Bisa jadi rahmatan lil alamin lah ya. rahmatan lil alamin. Saat ini belum. Melenceng. Nampaknya belum. Iya. Tugas kita, tugas saya, tugas Kang Haji Ebot, tugas siapapun yang menyimak kongres ini, gitu kan, untuk menjadikan Islam hadir kembali untuk menjadi solusi dari semua problematika kehidupan umat, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Itu yang urgent. Dan dakwah menjadi akan semakin terang benderang kalau didukung dengan ekonomi. Apapun yang disampaikan, kan dakwah itu sekarang harus terpahami dan karaos. Pedagang karaos ya. Pedagang karaos. Jadi karaos mah karaos itu nerangkan Karaos. dan karaos gitu kan.
Jadi kalau umat Islam banyak dalam tanda petik murtad dari Islam itu karena ekonomi. Tapi orang luar Islam masuk ke dalam Islam itu karena dia memiliki akal pikiran, meneliti, logikanya bermain. Mereka seorang ilmuwan, saintis dan lain-lain, menemukan keilmuan dia cocok dengan Quran. Akhirnya dia memutuskan untuk Islam. Berarti apakah cara berdakwahnya itu kahartos tapi tekaros mungkin ini masih kebanyakan. Mungkin apa yang diterima oleh umat ya dia itu mungkin hanya kahartos saja, tapi belum karaos. Tapi solusinya biar umat itu bisa bergerak, biar mengejar ketertinggalan, itu cara berdakwahnya gimana? Yakadul fakro an yakuna kufron. Kebanyakan kefakiran, fakir, miskin itu mengakibatkan kekufuran. Jadi orang-orang fakir itu lebih cenderung mudah menjadi kufur. Nah, maka tantangan dan solusi yang dihadirkan itu harus benar-benar realistis dengan peradaban. Selama umat Islam tidak menguasai peradaban, maka tentu saja di antaranya ekonomi itu tidak akan menjadi solutif dan bahkan menjadi rahmatan. Untuk dakwah mungkin dalam hal ini mungkin penceramah itu butuh kecerdasan. Iya. Karena kayak gini, saya sering dengar penceramah itu selalu harus hubung dunia. Jangan, jadi nggak boleh cinta dunia. Itu kan selalu seolah-olah orang yang berharta itu hina di mata mereka. Betul. Hubung dunia, cinta, jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Bagaimana sedangkan kita berdoanya saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi harus selamat dunia dulu. Ya. Kenapa kok kadang-kadang orang berdakwah itu selalu dunia itu harta atau apapun itu selalu seolah-olah tidak penting bagi para pejabat? Kenapa menurut Kampar? Iya, banyak pemahaman yang tepat seperti Kang yang disampaikan, bahwa orang menganggap bahwa uang itu tidak penting. Ya. Padahal beragam urusan penting bisa diselesaikan dengan uang. Ya. Haji, uang. Ya. Zakat, uang. Kenikmatan dalam beribadah ketika sholat, gitu ya. Ya. Itu juga ditunjang dengan hadirnya masjid yang nyaman, karpet yang nyaman, itu juga uang. Nah, terkadang orang-orang menyampaikan bahwa hubbu dunia ini justru akan menelantarkan kita di akhirat. Akhirnya bersembunyi dalam kata-kata zuhud. Tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia dan bahkan menjauhi dunia. Sufi di antaranya. Walaupun ternyata orang-orang yang memaknai zuhud itu bukan menghindar dari dunia, bukan menjauh dari dunia, tapi efektif dan efisien menggunakan dunia. Contoh, ke alun-alun Bandung itu bisa menggunakan kendaraan, tapi karena macet kita menggunakan motor. Nah, itu bukan zuhudnya jadi naik angkot. Begini, kalau memang miskin bawaan, maka naik angkot itu bukan pilihan, tapi memang dia nggak punya apa-apa, akhirnya dia naik angkot. Ya. Naik motor, tapi beda dengan orang yang sesungguhnya kalau zuhud itu dia efektif dan efisien. Kapan saya menggunakan angkot, kapan saya menggunakan motor, kapan saya menggunakan mobil. Jadi pilihan. Rasulullah SAW yang berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nah, kadang-kadang miskin itu diartikan miskin yang seperti kita, miskin tidak punya apa-apa. Dia pakai motor itu memang nggak punya mobil. Beda dengan orang yang punya mobil, tapi karena demi efektif dan efisien, saya pakai motor. Dia memilih seperti itu. Nah, Rasulullah itu kan sebagai entrepreneur yang sangat luar biasa, menikahi seorang saudagar kaya raya, Siti Khadijah, dengan mas kawin yang kurang lebih antara 500 sampai 1 miliar.
Bahkan saat itu bahkan yang mengatakan lebih kan, karena nilainya unta yang lagi hamil itu bisa lebih dari 5 kali lagi. Nah, jadi ketika usia 25 tahun saja Rasulullah yang terpilih menjadi seorang bisnismen sampai saudagar selevel Siti Khadijah jatuh cinta, itu punya power yang sangat dahsyat. Karena sekarang negara superpower itu juga sangat absolutely dilihat dari sisi ekonominya. Nggak mungkin menjadi negara superpower tapi ekonominya malah. Jadi gimana biar umat itu bergerak untuk berwirausaha? Karena gini, syarat kayak gini ini tentang negara. Ya. Syarat menjadi sebuah negara maju itu manakala orang wirausahanya jumlah entrepreneurnya ya di atas 5% lah. Di atas 5%. Indonesia baru sekitar 2,5-3%. Amerika itu 12%. Betul. Karena kan gini, para pengusaha lah yang bayar PPh, bayar PPN, gitu kan? Pajak ya. Biar pajak besar. Apalagi Kang Badri tahu bahwa pajak itu kan progresif. Ya. Di atas 5 miliar itu 35%. Berarti semakin banyak orang kaya, itu negara bakal maju. Para pengusaha katanya bayar PPN, bayar PPh, gitu kan? Ya. Itu otomatis itu kalau pajak banyak, APBN sekarang 2.000 triliun bisa 5.000 triliun, itu kan banyak manfaatnya. Ini gimana? Jadi biar umat atau rakyat biar dari 3% bisa menjadi 5% lah gitu kan? Gimana solusinya menurut Kang Badri? Ya, alhamdulillah pergerakan ekonomi yang saat ini sedang bergerak setelah lesu selusunya ya, dengan pandemi ini sekarang mengalami tingkat seperti memantul ya. Ketika bola basket memantul gitu kan, makin dalam memantul maka dia mantul itu akan makin tinggi gitu. Maka ini harapannya mudah-mudahan seperti ini tari poco-poco, mundur 1 langkah maju 3 langkah. Nah, mudah-mudahan gerakan memahami pentingnya ekonomi umat menjadi asas dan dasar dakwah yang ke atas dan ke raus ini dimulai dari pribadi-pribadi, bukan lagi kewajiban para ustadz berdakwah itu. Kita pernah berdiskusi bahwa Kang Haji mengatakan dakwah itu sesungguhnya kewajiban semua pribadi, beragam profesi tetap mesti berdakwah. Kang Haji pengusaha, berdakwahnya kan tetap lewat bisnisnya, lewat usahanya. Bagaimana nilai-nilai Islam dihadirkan dalam bisnisnya. Nah, kalimat zakat itu adalah bersih dan berkembang. Jadi mari tiap insan muslim ya, memahami bahwa dirinya harus bersih dengan zakat dan berkembang. Bayangkan Pak Haji pun mengatakan, wah saya mah Kang Badri ingin berzakat ya sedikit lah, 5 miliar setiap bulan zakat. Jadi orang muslim itu, kenapa Anda toh-tohan berikhtiar berusaha saya ingin berzakat? Kalau nilai 2,5%-nya 5 miliar, berapa omsetnya? Tumbuh, bersih, berkembang, itu nilai dari zakat. Maka kalau setiap muslim ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bersih, negeri yang thayyibatun, negeri yang menjadi solutif dan menjadi satu wujud dari rahmatan lil alamin tadi, dan akhirnya wa rabbun ghafur, Allah memberikan ampunan. Itu bermula dari pribadi-pribadi yang ingin menjadi seorang entrepreneur, mengikut sirah Rasulullah SAW. Jangan justru salah mengartikan, wah kami kan generasi yang menerima apa adanya, tawadu aja. Jadi mengartikan pasrah yang kurang tepat mungkin. Bersembunyi di kalimat-kalimat thayyibah, tetapi tidak mendapatkan satu hal yang misalkan begini. Kenapa entrepreneur itu punya mimpi yang besar? Karena ambisi nggak salah ya punya. Mimpi, ambisi sama aja sebenarnya. Ya betul. Target besar, goal yang besar, target yang besar. Karena dia tahu bahwa Tuhannya, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Gitu. Jadi kenapa seorang entrepreneur punya impian yang besar, walaupun kadang terjatuh dengan impiannya? Karena dia sangat yakin betul bahwa Allah maha besar. Jadi salah satu ciri, tapi kadang-kadang nih Kang Haji, ada orang yang membatalkan doanya. Membatalkan doa itu tadi, dia impiannya besar, karena kan
doa-doa adalah impian. Ya, kadang-kadang orang berdoa pun meminta hal-hal yang kecil. Padahal Nggak kecil, pede mungkin. nggak pede. Hal yang kecil dari Allah, hal yang besar juga dari Allah. Kenapa nggak minta sekalian yang besar dari Allah? Seperti ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku di antara hamba-hambamu yang sedikit. Gitu. Rupa-rupanya ketika ditegur oleh Umar bin Khattab, maka apa yang mendoakan kau minta yang sedikit? Orang lain minta harta banyak, mobil yang banyak, kalau punya perusahaan yang banyak, antum ini minta yang kecil, minta yang sedikit. Dia mengatakan, Waqalilu min ibadiyas syakur, kam ayatan min ayatillah, berapa ayat dalam Al-Quran justru dikatakan sangat sedikit sekali di antara hamba-hamba kami yang bersyukur. Jadi berdoanya dikelompokkan kepada orang sedikit dari yang bersyukur sedikit. Nah, gitu. Oleh karenanya di sini mari kita wujudkan generasi Islam, generasi Muslim yang kembali ke belakang, bahwa ternyata Rasul dan para sahabat ini mereka berjuang dengan dirinya dan hartanya. Jahidu fi sabilillah, berjihadlah kalian di jalan Allah, bi amwalikum. Yang pertama itu dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Jadi senantiasa harta dikedepankan. Berjihadlah kalian di jalan Allah. Berarti kan kalau berjuang dengan harta kan harus berharta dulu kan? Betul. Jadi kalau nggak berharta nggak bisa. Instruksi dari Allah demikian, bi amwalikum. Bukan dengan diri kalian dan harta kalian, tapi dengan harta-harta kalian dulu. Iya, berarti harus punya dulu. Harus punya balance, harusnya keseimbangan. Iya. Kang Adri, ya, dunia ini kan dinamis, betul, berkembang. Betul. Dunia ini berkembang karena banyak orang-orang kreatif. Berkembang, bergerak. Iya. Kalau tidak ada orang yang kreatif, mungkin saat ini kita masih naik kuda. Iya, iya. Kan berarti kesini naik mobil. Ya kan? Kita naik kota ya. Ya, ini kita kembali Muslim, di agama ilmunya banyak. Tapi yang menjalankan, mengamalkan atau menerjemahkan di dalam dunia nyata itu agak kurang terbukti. Ya kita kadang-kadang jadi ironis. Yang menemukan itu kan belum dari kalangan Muslim, itu fakta. Ya. Yang menemukan mobil motor itu kapan mungkin ada impian nggak? Orang-orang Muslim yang akan menemukan hal baru, karena gini, orang Muslim jangan hanya menjadi penikmat teknologi. Coba yang mengembangkan teknologi kira-kira akan ke arah ke sana nggak? Saya melihat fenomena ini ya, bahwa di kaum Muslim itu belum terdowngrade dengan baik. Padahal rumah sakit pertama yang menemukan umat Islam, pesawat pertama yang ditemukan oleh umat Islam, kemudian kaca, lensa yang digunakan sekarang bisa melihat mikroskop, itu semua menemunya umat Islam. Kimia, rumus kimia yang menemukan juga. Tapi yang mengembangkan bukan. Nah, jadi yang menjadi manfaat, jadi sebuah produk. Ya, nah, yang menghasilkan untung lah. Betul. Jadi nampak-nampaknya dari sisi wawasan, kreativitas dan lain-lain, umat Islam tidak kalah. Tetapi bagaimana mendowngrade? Nah, itu kenapa? Itu faktor apa? Dan memasalkannya. Itu faktor apa? Pertanyaannya apa? Faktor apa? Kok bisa gitu ya yang menemukannya umat Islam? Itu kenapa? Tetapi kok dikasih tangan dua sama mata dua, itu kenapa menurut saya tadi ini ada faktor di mana umat Islam ini tidak memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Jadi kasih sama. Betul, modelnya sama. Allah menjadikan kalian wajah lakum sam'a. Modal pertama itu pendengaran. Diberi itu bayi lahir yang diaktifkan pertama kali pendengaran. Wal absor, kemudian pandangan mata. Wal afidah, baru hati. 3 faktor ini kan siapapun orangnya sama. Nanti makannya sama, minumnya sama, menentukan semua. Tapi gitu kan, orang-orang yang merasa tidak percaya diri bahwa apa yang dimilikinya itu bisa menjadi khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Dia merasa bahwa hal ini justru orang-orang barat lah yang bisa mengembangkan itu, dan ini memang menjadi sebuah ini kurang pesimis. Akhirnya memang ya peradaban ini muncul dari sana. Selain memang kultur tadi, ya,
orang-orang yang tadi merasa sering diremehkan, sering dikucilkan, sering dikerdilkan, maka apapun yang dia impikan itu dikucilkan sih dengan lingkungannya. Jadi kan lingkungannya membuat efek yang sangat luar biasa. Misalkan anak kita ngomong sedikit bahasa Inggris, teman-teman bilang, lo so Inggris banget. Akhirnya dia menjadi minder untuk bisa bahasa Inggris. Dia menemukan sesuatu, itu juga udah banyak orang yang menemukan kayak begitu. Akhirnya dia benar-benar minder selalu. Dan kadang-kadang minder itu hadir di lingkungan terkecil, orang tua. Udah deh, gak usah mimpi kegedean, kamu mah udah. Bukannya memotivasi. Bukannya memotivasi, tapi memotivasi. Mematikan. Orang anak kecilnya punya impian yang besar, ingin seperti itu. Kayak beginilah. Ada aja seperti itu. Tapi kan banyak yang memotivasi juga, banyak juga orang tua. Betul. Ada. Justru kultur yang paling dominan itu kan hadirnya dari orang tua. Sehingga dia seperti katak dalam tempurung. Merasa gaya, gagah, padahal bagi sekitar dia belum bertahan. Padahal rangsangan umat Islam untuk maju, untuk berkreasi, bahkan tadi bermanfaat bagi manusia. Barang siapa yang menemukan satu kebaikan, maka siapapun yang mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Contoh ada orang yang menemukan handphone muslim, kemudian orang-orang di belakangnya mengikuti tren itu. Handphone ini menjadi sebuah barang yang sekarang tidak bisa ditinggalkan. Maka sunnah kebaikan ini dimaksana sunatan hasanatan thayyibatan dalam beberapa hadis, orang yang menghidupkan sesuatu kebaikan diikuti banyak orang, maka kebaikan itu akan mengalir terus kepadanya. Bayangkan Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, dia seorang muslim, maka dimanapun orang yang bisa baca Quran karena adanya lampu. Thomas Alva Edison muslim itu. Kalau dia seorang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi tapi kan bukan. Iya, jadi rangsangan Islam itu sesungguhnya udah luar biasa gitu, merangsang umatnya untuk harusnya. Iya, Kak Badri. Patokan beragama Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Sunnah. Tadi kita bahas Muslim ternyata perdagangan belum bagus, teknologi belum. Ini apakah? Kalau saya yakin Al-Quran dan hadis itu bisa menjawab tantangan zaman sebenarnya. Sangat. Tapi ini Muslim ternyata tertinggal. Apakah cara penyampaiannya itu kurang tepat dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis kurang tepat, makanya Muslim belum terlalu maju itu menafsirkan bagaimana? Ya, ada dalam halaqah dibahas bahwa tidak sedikit umat Islam itu menerjemahkan Quran dan hadis itu secara terlebih. Menafsirkan beda. Kita menerjemahkan dan menafsirkan itu berbeda. Betul. Menafsirkan ini yang kita bahas. Ya, menafsirkan Quran itu hanya letterlet gitu kan, dalam arti teknologinya hanya sebatas itu, tidak mampu menjadi sesuatu yang menjadi teknologi di masa kini untuk solusi-solusi yang sangat-sangat jelas gitu kan. Bagaimana Quran mengatakan bahwa orang-orang yang pergi keluar angkasa itu dia akan sesak napasnya seperti kama yatasa'adu, jadi sesak napas. Kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, mungkin orang-orang yang menerjemahkan, nggak mungkinlah berangkat keluar angkasa. Tapi justru orang-orang Barat membaca konteks ayat yang sama, dia justru mempersiapkan kalau berangkat keluar angkasa kita memiliki tabung oksigen yang sangat cukup. Bagaimana pesawat ini tetap bisa bernapas dengan baik? Karena ternyata zero gravitasi di sana. Jadi ada orang-orang yang, memang Quran juga mengatakan nggak akan sanggup dari keluar angkasa. Padahal tantangannya itu nggak akan sanggup kalian keluar angkasa kecuali dengan sultan, dengan kemampuan daya kreativitas, imajinatif dan inovatif. Ternyata bisa ke atas gitu kan. Jadi ada orang-orang yang memang secara spiritualitas bahwa Quran itu hanya dianggap untuk menyelesaikan masalah-masalah ukhrawi, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniaan. Padahal justru banyak orang yang saintis tadi mereka masuk Islam dikarenakan kedahsyatan mukjizat Al-Quran. Terakhir Kak Badri. Oke. Terakhir, saya sebagai Muslim sering mendengarkan ceramah para dai upal atau ajengan itu kan sering.
tapi seringnya kadang-kadang bahasanya adalah beribadah itu seolah-olah ibadah ritual, abluminallah. Ya, Itu penekanan ibadah duniawi, habluminanasnya biasanya tidak terlalu sering dibahas. Ya contoh lah, kurang lah contoh sodako kan, biar sodako harus punya duit dulu Pak. Kan terus harus berkurban gitu kan, itu harus punya uang harus lebih, terus tangan kan harus di atas. Lebih bagus di atas daripada di bawah gitu. Berarti kalau di atas harus kuat secara ekonomi. Betul. Bagaimana mau seperti itu kalau seandainya kalau dakwah itu seringnya yang dibahas adalah mendorong umat hanya untuk ibadah ritual, ibadah sosialnya itu kurang dan kadang-kadang jarang dibahas. Itu faktor apa? Jadi kadang Ustadz itu menjadi corong untuk kebaikan orang lain kepada umat. Ya. Kadang-kadang kalau Ustadz berbisnis itu menjadi salah. Oh, Ustadz kok bisnis? Bukan, maksud saya gini, bukan masalah Ustadz harus bisa. Maksudnya mendorong, mengarahkan kan gini. Yang namanya penceramah itu kan tugasnya ngomong. Ya, betul. Maksudnya memotivasi umat biar bukan hanya ibadah ritual, ibadah sosial juga harus dikedepankan, dikerjakan. Nah, ini kan membutuhkan namanya qudwah atau uswah, suri tauladan. Gimana nanti mau mengatakan tentang kekuatan ekonomi sementara Ustadznya sendiri tidak memiliki kekuatan itu, gitu kan? Jadi ada dikotomi, memisahkan gitu. Bila mau Ustadz gitu, tentang ragam bisnis, tentang wirausaha, tentang entrepreneur. Jadi seolah dipisah nih antara tugas seorang Ustadz dengan seorang entrepreneur wirausaha. Jadi dibedakan atau sama seperti cebong kampret ya? Iya, jadi seolah-olah itu salah gitu. Ada ustadz yang kaya raya, ustadz yang menjadi entrepreneur, ustadz salah. Nah, ketika ada ustadz yang mencoba ke area itu, cenderung disalahkan oleh banyak. Umat, cenderung ya. Nah, karena tadi kan, oh iya ustadz itu kan sebenarnya ditindakan. Betul. Maksudnya kok jarang. Maksudnya para penceramah itu jarang mendorong umat untuk yaudah rajin bergiat mencari nafkah biar untuk ini gitu deh. Nah itulah makanya tadi itu akan minimal di tema dakwah gitu. Ya alhamdulillah sekarang tema-tema dakwah ekonomi sudah bermunculan. Bagaimana ustadz juga menjadi bisnismen gitu kan. Tapi memang tadi kekeluhan berbicara, kekeluhan menyampaikan sesuatu, kalau itu belum menjadi inherent, belum menjadi bagian dari dirinya, gitu kan? Bapak Ibu, mari kita jalankan aktivitas bisnis, gitu kan? Bahwa ternyata Islam menyuruh demikian, tapi ternyata Ustadz itu sendiri pun masih belum, gitu kan? Kan kebanyakannya demikian. Jadi hadirnya Ustadz itu jarang. Tadi tema-tema Ustadz yang di masjid itu membahas bagaimana ekonomi global itu dikuasai oleh umat Islam. Sebenarnya nggak masalah. Sama kan kalau gitu nanti orang akan protes. Jangan bicara tentang surga neraka, orang alami juga belum. Sebenarnya sah-sah aja sebenarnya kan. Sebenarnya sah-sah aja. Bahkan kan gini, kadang-kadang orang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian menyampaikan malah taf'alun yang kalian tuh belum melakukannya. Jadi kadang-kadang suka menjadi bahan merenung sendiri gitu. Aduh, saya nggak pede, saya belum sukses dalam bisnismen. Kemudian menyuruh-nyuruh orang untuk bisnismen. Siapa kamu? Harus dulu contoh ya. Kadang-kadang itu menjadi beban moral tersendiri bagi penceramah. Ya, you menjelaskan tentang kedahsyatan dunia dan lain-lain, sementara dunia Anda saja belum ada dalam genggaman. Nah, kadang-kadang menjadi nggak pede di sana. Maka memulai ya tadi sangat ideal sekali kalau kaum penceramah ini bukan memotivasi, bukan saja intelektual dalam masalah ruhiyah, spiritual, ukhrawi, tapi juga mereka adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan ekonomi yang sangat kuat. Itulah endingnya menjadi dakwah yang kahartos, berikutnya karos. Bukan hanya kahartos tapi ternikmati. Kahartos itu terpahami, karaos itu kerasa karena ustadznya langsung ini sound systemnya nggak enak nih, dia keluarkan bikin cek ganti sound system. Masjidnya kok bau, WC-nya toiletnya kok nggak bersih. Bukan nunggu amplop dari masjid, tapi begitu datang ke masjid dia tanda tangan kontrak.
Udah Pak kontraktor, tolong selesaikan ini masalah WC dan ini plafonnya bolong, berdandir dan lain-lain, AC-nya nggak dingin, nggak keluar, tolong perbaiki semua. Berapa? Kontrak selesai. Wah, ini kan Hartos dan Hartos. Kang Badri ternyata udah 30 menit setengah jam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kesimpulan terakhir coba 1 menit agar umat itu ya mau mengejar ketertinggalan tentang perdagangan, tentang teknologi, ilmu itu bukan hanya untuk hanya dicari tapi diamalkan juga. Silakan 1 menit aja. Ya, barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka ilmulah yang menjadi patokannya. Waman arada dunia, orang yang ingin sukses dunia juga fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya mempelajari ilmu. Maka bila ingin menjadi muslim yang solutif dan menjadi agen of rahmatan lil alamin yang memang itu diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka mari wujudkan itu semua dengan kontribusi kita terhadap ilmu, disiplin kita terhadap ilmu. Tidak henti-hentinya merasa bodoh, tidak henti-hentinya merasa cukup, dan menjadi orang-orang yang open-minded, terbuka pikiran kita. Tidak hanya terbuka pikiran kita oleh orang-orang yang sekitar lingkungan kita. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu terlalu merasa bangga dengan kelompoknya, sehingga dia menutup diri, tidak menerima masukan dari kelompok lain. Padahal kalau umat Islam bersatu padu untuk mewujudkan kalimah yang diinginkan Al-Quran dan Sunnah, rahmatan lil alamin, maka kekuatan Islam tidak akan terkalahkan kapanpun dan dimanapun. Karena Islam, din adalah agama yang ya'lu wa la yu'ma alaihi. Dia tinggi dan tidak ada yang sanggup menanding ketinggiannya, bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh apa-apa, tapi oleh gerakan kita yang memulai dari diri kita sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan barokah, kita bangkit bersama menjadi pribadi yang apapun profesi Anda, menjadi agen dakwah yang Hartos dan Karaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Badri. 30 menit kita bersama. Alhamdulillah bijak-bijak ini ada yang nonton. Amin, amin ya Allah. Dan sedikit bermanfaat. Namanya juga kongres Ngawakong itu beres-beres. Demikian Sobat Kongres, sampai jumpa. Setengah jam. Alhamdulillah. Keluar dulu. Saya setengah jam ngerokok dulu sebatangan baru.